siang hari ini dapat berkumpul di sini di Dinas Tenaga Kerja dengan agenda undangannya klarifikasi, Bu. Sampean di sini mewakili perusahaan tapi nggak ada kuasa, jabatan Indonesia tadi bilang seprahutan, berarti nggak jelas. Mohon sampai dengarkan dulu, tulis saja untuk laporan ya. Terima kasih. Klarifikasi Bapak, monggo nanti apa hasil dari klarifikasi hari ini bisa disampaikan ke pimpinan. Menemui Bapak Cali Adi Sabara, Bapak Ulul sama Bu Arum. Kebetulan beliau bertiga ada tugas dari pimpinan. Jadi untuk klarifikasi hari ini dilimpahkan ke kami diminta tolong oleh pimpinan. Saya Adi Lestari, ini Bu Nur Azmi dan Bapak Heri Kurniawan. Kami semua ini mediator. Kami di tahap hari ini masih tahapnya adalah klarifikasi, berdasarkan pengaduan yang dilampirkan oleh. Untuk salah satu syarat formil terhadap catatan perselisihan hubungan industrial adalah adanya permintaan perundingan bipartit dan risalah bipartit kedua. Nah setelah kedua itu Pak, kita tunggu. Nggak datang sampai sekarang itu loh SPL-nya. Setelah yang kedua itu ya, setelah yang kedua loh Pak. Iya, dia nggak datang Pak. Saya kan nggak tahu kabarnya. Ini terus tahu-tahu kan ada apa panggilan ini, saya di telepon dari pimpinan ada panggilan ke Disnaker gitu. Oke, jadi dianggap gagal ya SPN ini ya. Saya anggap gagal toh. Nggak datang, nggak sampai ya? Iya. Nggak datang, nggak datang sudah. Kalau datang dianggap kan SPN sekarang. Oh, seperti itu Pak. Iya, gimana? Oh iya, saya soalnya nggak paham hukum ya Pak. Saya bukan orang hukum, kalau cara hukum ya saya tahu, berhubung nggak ngerti Pak. Nah, karena kita kan ditugaskan sebagai karyawan ya mau gimana ya nggak ngerti hukum ya. Kalau dari pihak perusahaan Pak Edi ini menyatakan beliau hanya karyawan, karyawan serabutan, tidak bisa memutuskan. Coba kita flashback sebentar. Dari perkara ini belum masuk ke Disnaker, perkara ini belum masuk ke kantor hukum kami, sudah terjadi perundingan-perundingan yang ditengarai oleh pihak serikat. Dan kemudian orang-orang yang mewakili perusahaan untuk memutuskan, untuk menjalankan perusahaan itu adalah beliau Pak Edi dan Bu Yeti. Bagaimana di sini beliau menyatakan tidak ikut campur? Coba dicek di situ, ada tanda tangan Pak Edi dan Bu Yeti, jelas di situ. Bagaimana di sini menyatakan tidak ikut campur? Ini kan artinya mementahkan perkara ini lagi. Lah untuk apa perkara ini digelar jika ternyata hanya untuk menyampaikan? Mohon maaf ya, sekali lagi saya sampaikan, waktu kami sangat terbatas, bukan hanya perkara ini saja yang kami tengarai, yang kami hadapi. Jadi tolonglah kita seefisien mungkin bekerja berdasarkan bukti-bukti ini. Nanti jadi barang bukti kami bahwa aturan baru yang diberlakukan oleh perusahaan itu, pihak penyampai, pihak orang yang mengatur segala sesuatunya di perusahaan adalah beliau, Pak Edi dan Bu Yeti. Baik, terima kasih. Kami selaku kuasa hukum dari para pekerja PT Profilia Indotech ini melakukan perundingan di sini adalah karena kami menuntut hak-hak kami sebagai pekerja yang selama ini sudah bekerja melakukan loyalitas terhadap perusahaan selama dari 15 tahun sampai 30 tahun. Ternyata perusahaan memperlakukan sistem baru yang begitu saja tanpa adanya hak-hak kami diberikan dulu, begitu. Jadi tuntutan-tuntutan inilah selesaikan dulu masa kerja kami sebelum memperlakukan sistem-sistem baru. Itu yang kami perselisihan ini intinya. Di pertemuan ini bertemu dengan pihak perusahaan, apakah bisnis ini sudah sangat puas atau kecewa atau gimana? Terus terang dalam pertemuan kali ini, yang kesekian kali ini kami sangat kecewa dan selalu kecewa. Kenapa? Perusahaan tidak memberikan kebijakan-kebijakan setelah membuat perubahan-perubahan baru. Terutama hari ini setelah kami melakukan undangan beberapa kali tidak dihadiri, dan hari ini pun ternyata diwakili oleh orang yang tidak bisa memutuskan, artinya bukan sebagai pihak pemutus tapi pihak penyampai, dan artinya waktu kami terbuang percuma. Kehadiran kami di sini sudah beberapa kali ini percuma sekali, tidak ada hasil dan tidak ada putusan, mengecewakan sekali ini.
dari Dinas Tenaga Kerja tadi mengatakan ini konteksnya apa? Konteksnya kita harus klarifikasi dan disampaikan bahwa perlu mendapatkan data otentik dari setelah diparti dengan SPN setempat secara tertulisnya kalau terjadi pencabutan dan sebagainya. Ini apakah sudah diberikan ini dari pihak-pihak yang bersengketa ini? Oke. Jadi begini, intinya perundingan pertemuan hari ini itu adalah mengulang apa yang sudah kami lakukan 3 minggu yang lalu, 2-3 minggu yang lalu, Pak. Ini sudah disampaikan adanya perundingan bipartit 1-2 yang sebelumnya sudah dilakukan oleh pihak serikat. Kemudian pencabutan itu sudah dilakukan dan sudah kami sampaikan. Tapi hari ini kami harus diajak kembali flashback, mengulur waktu kembali ke belakang untuk menyelesaikan secara bipartit 1 dan 2, terus menyertakan bahwa ini sudah dilimpahkan ke kami dari serikat, seperti itu. Dalam bentuk administrasi yang tertulis sudah diserahkan? Dalam bentuk secara administrasi kami sudah melengkapi semua. Tapi toh faktanya kita harus melengkapi secara SOP dari Disnaker, mengulang waktu, balik ke belakang lagi. Ini yang membuat kami dari perusahaan mengecewakan. Disnaker pun tidak menjadi penjembatan yang menyelesaikan perkara kami, gitu loh. Kira-kira kerugian apa yang ditimbulkan oleh perusahaan? Kerugian per hari, per waktu, selama 1 bulan mereka tidak digaji, tidak dipekerjakan. Itu kerugian secara perdata, secara materi maupun imaterial itu terjadi pada klien kami, gitu. Tuntutan dari para pegawai gimana? Ya, tuntutan kami secara ganti rugi, lipat gandakan atas kerugian yang sudah dialami oleh para klien kami. Pesangon ini berikan dulu, kemudian kami minta ganti rugi atas menelantarkan mereka selama 1 bulan ini. Itu tuntutan kami. Dari pertemuan yang kesekian kali saja dengan pihak perusahaan yang dihadirkan kan hanya bersifat bukan sebagai pemutus. Betul. Bila mana nanti terjadi seperti itu lagi, langkah yang dilakukan kuasa hukum dari para penuntut ini seperti apa nanti? Ya, sesuai dengan aturan. Kalau memang tidak bisa dimediasi di Disnaker, naik ke PHI. Cuman itu kita. Jadi ini kan tempat media saja, bukan pemutus. Pemutus naik pengadilan juga. Kita akan segera naik ke pengadilan. Di tingkat Disnaker ini kan mediasi menjembatani sebagai penyelesaian secara musyawarah. Makanya ada SOP yang harus dilengkapi 1-2. Oke, kita lengkapi. Jika ini pun tidak mencapai mufakat, kita pakai secara resmi, secara prosedural kita mengajukan gugatan secara pidana dan perdata ke pengadilan. Secara mufakat itu solusinya apa yang diinginkan? Iya, penuhi tuntutan kami, pesangon kami selama sesuai masa kerja mereka, kemudian ganti rugi selama mereka ditelantarkan selama 1 bulan gitu. Parameter pidananya nanti tuntutannya seperti apa? Tuntutan ya secara perdata kami dan pidana ada ini. Kami sudah dilakukan penelantaran, hak-hak pasal-pasal yang sudah sampaikan menyangkut pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT Profilia selama ini tidak melengkapi secara administrasi tentang berdirinya perusahaan ini. Itu. Ya, setidaknya kita kehilangan pekerjaan sekaligus kita tidak mendapat gaji selama 1 bulan ini. Apa yang diharapkan daripada Anda melakukan proses seperti itu? Ya, setidaknya perusahaan harus bisa memenuhi tuntutan saya. Kalau memang diberlakukan peraturan baru, silakan, nggak apa-apa saya. Tapi tuntutan saya penuhi dulu. Beri kami pesangon dulu. Selama ini ketika Anda bekerja di sana, adakah sesuatu yang mungkin keluhan-keluhan yang terjadi atau apa? Jadi gini, di sana itu kita bekerja selama hampir 15 tahun. Itu kita itu awal dari bekerja itu 2 tahun itu sudah UMR. Terus seiring berjalannya waktu, kurang lebih 5 tahun ini kita tidak digaji UMR, gitu loh. Kita digaji UMR. Di bawah UMR? Ya, di bawah UMR. Terus lemburan pun itu di bawah UMR, jam mati, dipaten gitu loh. Jadi sangat merugikan lah. Jadi undangan kita ke pihak-pihak yang berperkara terkait undangan klarifikasi karena ada beberapa persyaratan administrasi yang belum dicukupi oleh pihak yang berperkara.
baik di pihak perusahaan maupun dari pihak pekerja. Karena laporan ke sini bipartitnya adalah dengan SPN. Setelah kasus masuk, ada lawyer masuk, sehingga kita harus klarifikasi. Jangan sampai kita dikomplain SPN, karena teman semua itu, dulur-dulur semua itu. Sehingga kita harus proporsional dalam proses penanganan. Kita nanti akan juga mengundang SPN. Khawatirnya surat kuasa yang ke DPC SPN belum dicabut. Itu akan menjadi bumerang nanti. Kita dikomplain di petun nanti. Terus yang belum tercukupi yang lainnya apa? Di antara bipartit tadi. Karena bipartit awalnya dengan DPC SPN, tapi dengan pengacaranya belum. Sehingga harus dicukupi. Bipartit boleh di sini kalau pinjam tempat, tapi waktunya dibatasin. Tidak boleh karena ini fasilitas untuk umum, bukan untuk privat. Selanjutnya dari pihak Disnaker Kabupaten Sidoarjo, setelah ini kami akan menerima laporan dari yang menangani tadi sampai jauh mana persyaratan dicukupi. Kalau enggak, kami akan simpulkan dengan tim nanti. Oh gitu. Okay. Dengan cara memanggil kedua belah pihak atau tergantung nanti hasil laporan teman-teman yang menangani tadi. Kualifikator. Jadi kami belum sampai ke sidang mediasi ini. Masih hanya pemenuhan syarat administrasinya. Karena proses berperkara di mediasi itu harus ada bipartit yang gagal. Kalau beralih ke pihak kuasa, berarti kuasanya harus jelas. Gitu. Kalau kuasanya nggak jelas, kami juga tawarkan ke pihak lawan. Bersedia enggak diterusin gitu maksudnya gitu. Karena bipartit mediasi ini penyelesaian non litigasi sehingga ke keluarga. Kami juga batasi sebenarnya yang ada di dalam. Kalau prokes kami perwakilan pihak-pihak maksimal 3 orang masing-masing. Kalau manajemen 3, pihak pekerja juga 3.